Jadi hati-hati. Mohon maaf seluruh jajaran Habaib dan Ba'alawi, wabil khusus Lutfi, mohon maaf ya. Cepat klarifikasi, rapatkan semuanya, harus taubat, betul-betul kembali ke pangkuan NKRI, dalam arti tidak akan mengusik lagi di bumi Nusantara. Karena ini bahaya. Orang Nusantara jangan dijawil, darah siap, bukan main. Jadi sekali lagi mohon maaf, cari cepat-cepat, jangan sampai ada perang darah. Kalau sampai perang darah bahaya. Ini hanya keras ucapan, ini hanya keras lisan. Yang penting bangkit dari Sabang sampai Merauke, saudaraku. Di tengah-tengah kita ada pengkhianat yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya, yang selalu kesana kemari menyampaikan kabar-kabar angin bahwa Utsman bin Yahya adalah mufti satu-satunya di Indonesia awal dan akhir. Bahaya enggak? Bahaya. Ini namanya grand design. Ini namanya doktrin. Makanya Imam Ghazali, mohon maaf, sudah ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sistem perang baginda Rasul sudah ditulis oleh beliau Hujjatul Islam Mbah Hamid Mbah Ghazali radhiyallahu an. Dia modelnya begini, kayak Lutfi gini, selalu membawa grand design, selalu membawa langkah-langkah Petanisia. Loh, ini bahaya, memang sengaja. Sekali mata kita melihat, pasti tertarik dan terkesima, terdoktrin. Kalau Abuya itu namanya ilmu salju. Oh, itu ilmu salju. Hati. Ilmu salju. Makanya kalau di mana berkeliaran ada gendam-gendam, ya ini sumbernya sudah ketahuan. Saudara kita di mana-mana kena gendam, itu termasuk sumbernya adalah grupnya Habaib yang katanya punya toreko terbaik. Hati-hati sama ulama Nusantara, lawan aing. Pancasila tidak pernah gentar kepada siapapun. Betul? Ya. Mbah Ghazali mencatat hadis baginda Nabi, laula husnud dhahir, jikalau tidak ada fenomena lahiriah yang bagus, yang cakep, yaitu grand design atau langkah-langkah Petanisia atau konspirasi Ba'alawi. Bahaya, ini bahaya, memang sengaja. Sebenarnya mau konspirasi, mau grand design, ini tidak akan ngefek di Nusantara selama beliau mursyid thariqah yang masih kokoh. Kunci. Makanya unik marah, kenapa? Mursyid thariqah digeret, diseret, diajak politik, diberi dengan uang. Betul? Bahaya. Kalau kena kasat mata, yang tertarik, yang terkesima, kena doktrin, wajar. Tapi kalau sudah didikan thariqah, didikan hati, gak akan tertarik sama sekali. Ini yang paling marah. Jadi rakyat, umat dari Sabang sampai Merauke dilecehkan karena mursyid-mursyidnya sudah kena. Tahu para mursyid kita itu ajakan yang tidak benar, itu tahu. Tapi apa daya. Sementara uang berbicara. Tahu kita ini siapakah Grand Ba'alawi itu? Para Habaib siapa? Pion-pion di balik mereka tetap ada. Tetap enggak?
Bahaya. Makanya didikan langkah Rasul yang dibawa oleh mursyid-mursyid kita. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang hebat, orang yang cerdas, IQ-nya hebat adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Tapi wal ahmak, orang yang kumprong alias goblok, manittaba nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Aneh kata Rasul, wa huwa yatamannallah. Orang itu mengikuti hawa nafsunya, tetap lisannya katanya tetap mengharap kepada Allah. Kandas, takjub, nggak sesuai. Dia mengikuti real nafsunya, tapi kata-katanya ikut kepada Allah. Kata Rasulullah, tetap al-ahmak, orang yang goblok. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kita sudah tahu. Mereka mengaku-ngaku duriah Nabi, ini sudah jelas. Walaupun itu betul duriah Nabi, tapi pengakuannya nih yang tidak dibenarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita bahas. Berarti akhlak Bhinneka Tunggal Ika sudah dihapus, sudah dilecehkan oleh mereka Ba'alawi. Berarti Indonesia nggak punya akhlak dong. Marah nggak? Marah. Ngapain kita rame-rame NU 1 abad membangun peradaban dan merawat jagat? Ini sebenarnya faktornya orang-orang yang bangsat berani mengusik keindahan Indonesia kita tercinta. Jadi saya ulangi lagi, mohon maaf. Jadi secara gambaran real, logika rakyat umat kita ini diinjek ini loh, sama Lutfi. Kalau kita sadar, kalau mursyid kita ada sudah diakui, apa yang terjadi jamaah, apa yang terjadi umat, berarti diinjak-injak, nggak ada harga dirinya, wajib marah. Betul. Indonesia negara yang hebat dan kuat, punya harga diri. Nusantara selalu berbicara. Bahaya. Berarti betul-betul kau masih estafet pengkhianat penjajah Belanda. Betul. Marka yang kau nomor satukan, berarti kasta. Kok anggap kasta pribumi nggak punya kasta? Marah. Hidup hanya satu kali. Didikan Rasul di dunia ini adalah mati, bagaikan bangkai berjalan, berani mati. Betul. Jangan takut. Quran menyatakan al mautu qoblal maut, matilah sebelum mati. Di dunia ini mati, kenapa tidak berani? Berani mati. Betul. Bahaya nih. Sabang sampai Merauke harus dididik berani, seperti beraninya berkibarnya merah putih. Tidak boleh takut. Ulama tokoh kita sepakat sudah ngasih barometer yang pas, rumah yang hebat yaitu Indonesia. Dasar yang pas, dasar yang kokoh, Pancasila. Bendera yang gagah berani, merah putih. Etika yang paling mulia, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah harga mati, tinggal kita sama-sama, kata Abuya, harga nyata. Nyatakan siapa yang lawan, libas. Betul nggak? Jadi sampaikan saudara, kenapa unik berteriak-teriak? Karena pondok pesantren, ribuan pondok pesantren sudah tidak ada harga dirinya. Kita tahu saudara-saudara kita dari wali murid orang tua lah
siang malam di laut, siang malam di darat, di pasar, di kantor, gak kenal lelah demi anaknya di pondok pesantren. Betul? Demi pondoknya ngenyam di pendidikan, kau injak-injak, marah. Bangkit saudaraku, jangan takut. Biarpun betul-betul duriah Nabi, motif lawan paling depan. Betul? Santri unik dididik untuk berani. Mereka bahaya karena apa? Kesombongan yang disampaikan. Ya inilah maksudnya kebangsaan. Kita mengupas makna bendera merah putih. Ingat ya, mohon maaf, jangankan kau yang ada di tengah-tengah bumi Nusantara, jangankan engkau yang sebagai mukimin, sebagai imigran, ingat Soekarno, Malaysia kanyang. Betul? Ingat keberanian anak bangsa, tidak boleh dibeli oleh siapapun. Betul nggak? Kalau dulu Soekarno kanyang Malaysia, beralih kanyang Balawi. Betul? Kanyang Gabaib, yang tidak punya adab, yang tidak punya etika. Naudzubillah min dzalik. Cukup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.